Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Nurhalidah dari Fakultas Humaniora, jurusan Bahasa dan Sastra, kelompok 7. Di sini saya akan membacakan resumen saya pada BBAK Universitas tahun 2022. Visi misi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Visi menjadi kampus unggul bereputasi internasional. Misi menyelenggarakan tata kelola dan kepemimpinan yang baik. Materi pertama, wawasan bidang akademik. Prinsip dan pendekatan itu menjadi generasi ulul albab, yaitu generasi yang pikir dan juga amal soleh. Untuk mewujudkannya butuh beberapa upaya. Salah satunya menghimbau kepada seluruh mahasiswa untuk mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan dalam Ma'had Al-Jamiyah Sunan Ampel Al-Ali, dan juga semua fakultas dan prodi memiliki nilai-nilai Islami. Kurikulum berbasis KKNI UB. Strukturnya ada MKU, MKKU, MKF, MKIP, MKKP, dan juga MKJS. Dan unsur pelaksanaan akademik di UIN Malang memiliki 7 fakultas. Pertama ada Fakultas Humaniora, kedua Fakultas Sains dan Teknologi, yang ketiga Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, yang keempat Fakultas Ekonomi, yang kelima Fakultas Syariah, yang keenam Fakultas Psikologi, dan yang ketujuh ialah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Jalur penerimaan mahasiswa baru. Yang pertama ada SPAN PTKIN, PTKIN, SBMPTN, SNMPTN, dan juga jalur yang disediakan oleh UIN Maliki. Yang pertama mandiri prestasi, mandiri tulis, dan juga beasiswa. Masa studi S1 yang terdapat di UIN Malang yaitu 8 semester sampai 14 semester. Dan ada 5 penilaian kuliah yang ada di UIN Malang ini. Yang pertama nilai kuis, nilai tugas, nilai praktikum, UTS, dan juga UAS. Lalu yang kedua, materi tentang wawasan bidang AUPK. UINMA merupakan PTKIN terbaik di Indonesia. Telah terakreditasi A2 kali, ranking 3 versi Webometri, telah mengikuti sertifikasi, mempunyai divisi yang langka, yaitu Ma'had Al-Jamiyah Al-Ali. UKT tidak akan naik sampai lulus, akan tetapi boleh menurunkan dengan syarat orang tua di PHK ataupun orang tua meninggal. Lalu ada sedikit pesan dari Wakil Rektor Wawasan Bidang AUPK, yaitu pemimpin yang besar bukan orang yang bisa merangkai kata-kata, namun pemimpin yang besar adalah orang yang bisa membuktikan apa yang ia katakan. Lalu yang ketiga, materi tentang wawasan bidang kemahasiswaan. Di sini menerangkan tentang apa itu DEMA dan juga SEMA. Yang pertama DEMA adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa, dan yang kedua SEMA atau Senat Mahasiswa. Pengembangan kemahasiswaan hakikatnya ada 2 poin. Yang pertama, sebagai mahasiswa yang diharapkan mengikuti kemampuan atau memiliki kemampuan di bidang akademik maupun non-akademik. Lalu fasilitas di UIN Malang memiliki 18 organisasi kemahasiswaan. Yang pertama DEMA, SEMA, Resimen Mahasiswa, Pramuka, KSR PMI, Paduan Suara, Gema Gita Bahana, Unior, Kopma, Seni Religius, Mapala Tursina, Teater Komedi Kontemporer, Sinfoni FM, Taekwondo, Jebretku, dan yang terakhir kajian ilmiah. Materi selanjutnya yaitu wawasan Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama. Biro AAK menyelenggarakan fungsi. Yang pertama,
pelaksanaan fungsi susunan evaluasi program. Yang kedua, pengelolaan informasi akademik. Yang ketiga, pelaksanaan kemahasiswaan dan pemberdayaan alumni. Dan yang terakhir, pelaksanaan kerjasama perguruan tinggi dan pembinaan perguruan tinggi Islam swasta. Dan terdapat 3 subbagian. Yang pertama, informasi, yang kedua, administrasi, dan yang ketiga, layanan. Untuk selanjutnya yaitu wawasan oleh Kepala Pusat Perpustakaan atau layanan administrasi perpustakaan. Beliau menjelaskan tentang gedung perpustakaan, yaitu gedung Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa disebut dengan Gus Dur. Perpus memiliki 4 lantai dan masing-masing memiliki luas 840 meter persegi. Tata tertib memasuki perpustakaan. Yang pertama, tas ransel dimasukkan ke dalam loker yang telah disediakan. Yang kedua, membawa KTM. Dan yang ketiga, wajib mengisi buku tamu. Di lantai 1 terdapat area privasi, lantai 2 area privat, dan lantai 3 area peminjaman buku. Dan untuk jam buka perpustakaan setiap Senin sampai Kamis jam 8.30 sampai 15.30. Adapun larangan yang ada di perpustakaan, yang pertama, tidak boleh merokok, tidak boleh memakai sarung, tidak boleh memakai sandal, dan tidak boleh gaduh. Kita bisa meminjam buku maksimal 6 judul, pinjaman buku maksimal 30 hari, dan jika ada keterlambatan mengembalikan, maka akan dikenakan sanksi. Lalu selanjutnya materi tentang moderasi beragama. Yang pertama yang disampaikan oleh Bapak Ali Fauzi Manzi yang dengan tema menegakkan generasi ulul albab yang moderat, unggul, dan bereputasi internasional. Di sini saya hanya menangkap satu perkataan beliau, yaitu tidak ada orang baik yang tak punya masa lalu, dan juga tidak ada orang buruk yang tak punya masa depan. Maka dari itu, semua orang memiliki kesempatan untuk merubah hidup mereka menjadi lebih baik. Materi selanjutnya yaitu materi yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Yahya, MA, PhD. Beliau menerangkan tentang moderasi beragama. Jangan salah, kita menyebutkan moderasi beragama dan moderasi agama. Jika moderasi agama, yaitu cara kita yang diubah agar menjalankan agama dengan moderat. Jika moderasi agama, yaitu agama kita yang dimoderasi. Moderasi agama disebut juga wasatiyah, yaitu cara beragama tidak ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Lalu ciri-ciri orang yang moderat. Pertama, komitmen kepada NKRI. Yang kedua, toleransi atau memahami perbedaan. Yang ketiga, akomodatif terhadap budaya. Yang keempat, tidak menggunakan kekerasan. Lalu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.